Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Rabb semesta alam yang memberikan kita berbagai macam kenikmatan, anugerah, limpahan karunia, dan tentu saja yang paling indah dari segala nikmatnya adalah iman, Islam, serta istiqomah di jalannya. Salat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentu saja umat yang setia hingga akhir zaman. Semoga kita kelak termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, kawan-kawan peserta kelas spesial edisi EHC kedua atau Exclusive History Class kedua. Alhamdulillah di kesempatan siang hari ini ya, kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa dalam forum online, di mana kita akan dapat spill ya, kita akan mendapatkan sebuah materi review yang insya Allah nanti banyak sekali sebenarnya insight-insightnya, dan saya pernah menguji coba materi ini, saya pernah menggali materi ini dari guru kita yang alhamdulillah sudah bergabung juga bersama kita di kesempatan siang hari ini. Saya pernah mewawancarai beliau, alhamdulillah waktu itu saya mulai start wawancara jam setengah 9 malam. Jadi pasca atau ba'da salat tarawih pada saat itu bulan Ramadan ya tahun lalu. Saya wawancara beliau tentang tema kita ini, yakni tentang tema dakwah Wali Songo ini. Jadi waktu itu saya menggali mulai dari awalnya ya, karena memang banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali anggapan begitu ya, bahwasanya Wali Songo itu tidak benar-benar ada. Jadi Wali Songo itu hanya sebuah simbol atau ya perwujudan ajaran Islam yang masuk ke Nusantara sebagai akulturasi budaya. Artinya budaya Islam yang dimasukkan kemudian berhadapan dengan budaya Nusantara ini, akulturasinya itu disimbolkan dengan lambang Wali Songo ini. Nah itu kemudian saya gali, alhamdulillah waktu itu selesainya menjelang sahur gitu ya, menjelang kita makan sahur begitu. Nah oleh karena itu di pertemuan kita hari ini kita akan mengungkap sebuah fakta dakwah dan penyebaran Islam yang ada di Nusantara melalui perantara Wali Songo. Nah, benarkah keberadaan para Wali Songo ini, atau mungkin kisah mereka hanya sebagai sebuah simbol yang tidak benar-benar ada. Nah, kemudian mengapa banyak yang mengatakan bahwasanya Wali Songo ini tidak benar-benar ada? Karena Wali Songo ini dalam tanda kutip dianggap memiliki kekuatan yang tidak masuk di akal gitu ya, nggak masuk di akal, nggak logis ya, dengan ya kalau bahasa orang sekarang itu kekuatan supranaturalnya gitu ya. Nah oleh karena itu kita akan mengungkap kisah dakwah Wali Songo di Nusantara. Mengapa di Nusantara bukan hanya di Jawa? Ya ini karena kebetulan Pak Guru Fajar juga pakai pakaian Jawa, saya juga kebetulan pakai batik gitu ya. Bukan berarti Wali Songo itu hanya ada di Jawa. Nah, nanti kita akan menemukan sebuah fakta, ternyata sultan-sultan yang ada di luar Jawa, Pulau Jawa sekalipun itu pernah dan lama belajar pada para sunan atau Wali Songo. Nah, nanti kita akan mempelajari itu semua, kita akan mengupas itu semua bersama Pak Nur Fajaruddin MPD. Beliau adalah seorang sejarawan Islam, atau kalau di circle kami, nah beliau itu dipanggil atau digelari sarjana kuburan begitu. Kenapa? Karena beliau ketika datang ke sebuah makam ya, makam-makam tokoh-tokoh atau ulama-ulama dulu, itu beliau bukan hanya ya berdoa begitu ya, tapi nggak mengunduh ilmu juga ya, nggak mengunduh kesaktian juga,
tapi beliau bisa membaca enkripsi, beliau bisa membaca manuskrip yang ada di makam itu sehingga beliau tahu siapa orang yang bersemayam di sini, apa sejarahnya, kemudian dihubungkan antara literatur yang tertulis di dalam buku-buku sejarah, dokumen-dokumen sejarah dan yang ada di lapangan. Oke, langsung saja ya, sambil menanti kawan-kawan kita yang bergabung bersama kita. Ini terakhir tadi pendaftar ada sekitar 1.000 orang yang ikut di dalam kelas kita siang hari ini. Tapi ya mungkin ada yang terlambat ya, nanti bisa sambil kita ikuti kelasnya dulu. Baik, sekarang kita sapa terlebih dahulu Pak Nur Fajarudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Pak Fajar? Alhamdulillah ini Mas. Sehat-sehat ya? Oke, ini Gimana kayak nggak sehat? panitia manten ini. Kita berdua ini. Kita jadi hulu balang ya? Ya, jadi pagar bagus. Pagar bagusnya, ya. Tapi kita nggak seragaman, Pak. Padahal kita punya baju seragam ya, batik ya. Untung nggak seragaman. Ya, untung nggak seragaman, nanti jadi pagar bagus. Ya, Pak Fajar. Ini sedikit review ya, atau sedikit nostalgia Ramadan tahun lalu, Pak. Gimana kita ngobrol, kita wawancara mulai ba'da sholat tarawih sampai menjelang subuh, kita ngobrolin Wali Songo, dan itu pun belum selesai ya Pak ya? Belum selesai. Belum selesai, jadi 6 jam kita ngobrol dan itu belum selesai. Ngomong-ngomong soal Wali Songo ini ya. Nanti kawan-kawan juga ini ya, nanti ada sesi tanya jawab ya Pak Fajar ya. Artinya kawan-kawan bisa bertanya gitu ya sama Pak Fajar. Jadi disiapkan pertanyaannya, nanti bisa di share melalui chat ataupun saya batasi mungkin ya nanti kalau ada yang mau open mic 3 orang dulu. Ya Pak Fajar, ngomong-ngomong soal Wali Songo ini saya nggak ngerti ya. Mungkin nanti Pak Fajar bisa spill juga buku-buku atau literatur yang mengatakan bahwasanya ya Wali Songo itu hanya sebuah simbol, artinya Wali Songo itu bukan sebuah fakta begitu. Itu gimana sih Pak ceritanya Pak? Iya, ini bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua ini luar biasa di siang hari ini. Siang loh ini. Iya, bukan siang. Pagi, bukan di jam-jam kelas ya. Tapi alhamdulillah ini hampir 100-an lebih ini. Ya, 123. Ya. Semoga nanti kalau ada kelas intensifnya bisa sampai segini, luar biasa. Iya. Ya, karena kalau membahas tentang Wali Songo itu sebenarnya ini bukan hanya di Jawa. Efeknya karena era Wali Songo itu kan satu buah era masa islamisasi besar-besaran di seluruh Nusantara. Jadi Nusantara ini luas. Kadang-kadang kita itu saya masih ingat dulu ketika usia remaja ya, ketika sering ziarah ke makam wali, karena saya aslinya Sidoarjo walaupun sekarang tinggal di Bogor. Itu kan kita tuh hampir kalau bisa dikatakan dibandingkan umroh ya, itu lebih berat ziarah Wali Songo itu karena seminggu. Ya. Kalau umroh itu kan memang karena jauh kita naik pesawat ini. Iya. Itu dulu kita pakai bis itu seminggu ya dari Stad, biasanya itu Stad kalau dari Sidoarjo itu kan ke mana Taman Bungkul ya, Sunan Bungkul sampai nanti terakhir itu Sunan Gunung Jati, Banten, terus balik ke itu pun lewat berangkat lewat jalur utara, pulangnya lewat jalur selatan. Itu kita hampir keliling Jawa, dan itu pun yang utama saja karena para wali itu banyak banget dan ini menunjukkan memang area dakwahnya cukup luas ya. Belum lagi kalau kita bicara Nusantara kan dari Aceh sampai Papua ya, karena itu kan wilayah Kesultanan Islam semua ya, dari Aceh sampai nanti Kesultanan Tidore di Papua. Bahkan saya dapat informasi terbaru itu Nusa Tenggara Timur yang saudara Muslim kita di sana itu minoritas. Ternyata di sana itu juga ada Kesultanan Islam. Ya, ada wilayah dan sejarahnya itu ada nyambung hubungannya dengan Sunan Giri nanti. Ya. Iya.
Ya, Wali Songo ini area dakwanya luas dan ini satu fase dakwah yang memang dikatakan era dakwah besar-besaran karena hampir semua sejarawan baik sejarawan lokal Indonesia maupun sejarawan luar negeri baik orang Inggris, Belanda, Australia, bahkan Tiongkok itu mengatakan bahwa era Wali Songo itu penanda berakhirnya era Hindu-Buddha di Nusantara menuju ke era Islam. Ya, jadi efeknya memang besar sekali. Dan inilah yang kemudian menjadi aneh hari ini. Seminggu yang lalu teman sekantor saya di sekolah itu cerita, lihat di YouTube ya. Lihat di TikTok. Itu ada seorang dai yang bilang Wali Songo itu legenda saja. Wali Songo itu enggak ada, terutama Sunan Kalijogo. Ya, dikatakan mana ada orang disuruh jaga tongkat di pinggir kali terus enggak sholat berminggu-minggu. Itu kan artinya enggak ada. Ya memang kadang-kadang yang komen banyak juga, yang komen-komen di situ kata teman saya itu, walaupun saya enggak sempat ngecek gitu ya. Itu yang komen juga banyak itu karena apa ya, kita kalau belajar sejarah itu kan kita juga harus kembali ke masa itu. Mengapa sih Sunan Kalijogo itu digambarkan seperti itu? Mengapa dia digambarkan jadi berandal dan sebagainya? Itu kan ada kalau orang Jawa bilang itu senepo atau kalau dalam ilmu bahasa itu disebut ya bahasa kiasan, bahasa kiasan. Nah, kalau dikatakan Wali Songo itu enggak ada, buktinya ada makamnya, ada jirat makamnya itu juga beridentitas. Ya, ada makamnya, ada identitasnya. Terus bukti yang paling besar ya hari ini kita semua beragama Islam. Ya, kita semua beragama Islam dengan corak yang sebenarnya sesuai dengan corak para muallim, para ulama yang datang di masa itu mengislamkan Nusantara. Coraknya sama, mazhabnya sama, mazhab Syafi'i. Terus kemudian di kita kan kita ini tasawuf. Nah, itu adalah corak-corak yang sebenarnya terpelihara dari dulu hingga hari ini. Ya, dan yang paling menarik sebagian besar etnis di Nusantara itu sampai pada posisi mereka itu Islam sebagai identitas utama. Islam sebagai identitas utama. Dan itu sebenarnya seakan-akan kalau kita lihatnya sepele kan, tapi kalau kita melihat dari sudut pandang ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ini suatu perubahan yang luar biasa. Sampai orang itu bilang identitas kami itu Islam. Misalnya orang Sunda kan bilang Islam teh Sunda, Sunda teh Islam. Orang Melayu mengatakan adat orang Melayu dan Minangkabau itu mengatakan adat bersandi sarak, sarak bersandi Kitabumo dan sebagainya, itu mengatakan bahwa ya ini satu perubahan besar. Dakwah macam apa yang bisa melekatkan Islam sampai ke identitas gitu. Yang bahkan kalau guyonan saya ke murid-murid saya, Wali Songo itu luar biasa. Buktinya kalau kita ke Trowulan di Mojokerto itu yang bekas ibu kotanya Mojopahit, itu kita di sana tidak akan lagi ketemu orang yang namanya Arya Kamandanu gitu, atau siapa namanya ya Emputong Bajil, itu udah nggak ada ya. Namanya kan Abdullah, Muhammad, Ahmad, Usman. Nah itu. Jadi ini menarik kalau kita bicara tentang Wali Songo. Nah, terus kalau bicara tentang buku buku apa sih yang sebenarnya kalau yang paling mendasar itu ya, yang sampai sekarang masih menjadi bukti bahwa Wali Songo itu ada. Nah, itu masalahnya ada di luar Indonesia. Jadi yang pertama itu Keropak Ferrara yang itu tersimpan di Ferrara, Italia. Ya, jadi di Italia sana, Keropak Ferrara itu kebetulan adalah semacam notulensi rapat para ulama
di era Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim itu kan pernah dibahas di JKDN 1 ya. Maulana Malik Ibrahim itu dari mana, mengapa gelarnya seperti itu itu di JKDN 1 ada. Kita bahas secara singkat. Terus yang kedua itu adalah Headbook Van Bonang. Headbook Van Bonang ini sebenarnya ditemukan secara tidak sengaja. Artinya waktu itu Cornelis de Houtman yang kita singgung di JKDN 2 itu kan mengacau di Toban. Ya. Salah satunya merampas sebuah buku. Sebuah buku ini dibawa ke Belanda, terus disimpan oleh anak turunnya, sampai kemudian Universitas Leiden itu dibuka di Belanda. Nah, buku ini diserahkan karena baru Universitas Leiden di Belanda itu yang mengetengahkan ilmu ketimuran atau orientalisme. Itu kan lagi di Eropa waktu itu di abad 18 ya, abad 18 itu kan abad 17 18 kan mulai kan studi orientalisme itu muncul di Eropa. Nah, kemudian dibawa ke situ ternyata buku ini menarik ya, sehingga kemudian diberi judul oleh orang Belanda itu Headbook Van Bonang karena memang ada judulnya. Isinya itu adalah ajaran yang ditulis oleh Sunan Bonang. Ajaran yang ditulis oleh Sunan Bonang. Yang kedua isinya notulensi rapat para ulama di zaman itu. Nah, jadi buku dasarnya. Kemudian ada satu lagi, ini ada di walaupun kita ini karena buku ini juga ini ya, sangat ini sekali, jadi tidak sembarang orang juga bisa melihatnya. Itu adalah Serat Wali Songo. Serat Wali Songo itu mulai ditulis di era Sultan Agung Hanyokrokusumo. Nah, dari serat inilah kemudian istilah Wali Songo itu muncul. Jadi awalnya itu memang tidak ada nama. Jadi ada sekumpulan ulama yang berdakwah, mereka ini mungkin belajar ya, evaluasi dari era-era sebelumnya. Ya, mereka itu mulai istilahnya itu lebih solid ya, lebih terperinci gitu ya. Ya, semua mendakwakan Islam secara ini. Jadi ada wilayah dakwanya, ada urut-urutannya, nanti dakwanya seperti apa yang didakwakan. Nah, itu ulama-ulama ini. Ya, di zaman Sultan Agung Hanyokrokusumo itu Sultan Agung itu kan menurut Wycliffe itu adalah puncak Islamisasi di Jawa. Jadi puncak Islamisasi di Jawa artinya kalau dakwah Islam itu era Wali Songo, tapi Islamisasi itu jadi Sultan Agung itu yang melakukan pengislaman besar-besaran di seluruh Jawa sampai ke titik budaya. Ya, kalau hari ini mungkin kalau ada yang orang Jawa sampai penanggalan Jawa itu kan berdasarkan ini ya, berdasarkan penanggalan Hijriyah itu kan di Sultan Agung awalnya kan penanggalan Jawa itu sifatnya samsia atau pakai matahari, tapi kemudian berubah menjadi Qamariyah, ya, mengikuti penanggalan Hijriyah, ya. Bahkan bulan-bulannya pun kan sama gitu ya. Suro, Sapar, Suro itu kan Muharram itu kan Suro karena di situ ada peringatan Asyura. Ya, Sapar, Mulut, kenapa Rabiul Awal itu disebut Mulut karena di situ ada Maulid Nabi, atau Mulut, Jumatil Awal, Jumatil Akhir, Rejab, Ruwa, Poso, ya. Kenapa kok namanya Poso? Itu kan Ramadan itu, puasa. Terus Sawal, Selo, kenapa Dzulqa'dah itu namanya Selo? Gitu. Karena di sela-sela. Di sela-sela 2 bulan yang ada hari rayanya. Hari raya. Ya, Sawal dan Dzulhijjah. Nah, kenapa Dzulhijjah itu besar? Karena ada peringatan Haji Akbar, ya kan? Ya, ada peringatan Akbar besar. Ya. Orang Jawa kayak Selo besar. Nah, itu kan sampai ke Weton. Ya, Weton itu saya temukan di bukunya Martin van Brunesen itu yang mengatakan Weton itu bukan dari ajaran Hindu. Weton itu ajaran tasawuf. Ya, yang digunakan oleh para sufi di Afrika Utara. Di Afrika Utara itu sekarang Maroko, orang Jawa dulu nyebutnya Maghribi ya. Makanya nanti kalau di Wali Songo kan ada juga Maulana Muhammad Al-Maghribi ya, nama-nama anggota Wali Songo. Nah, Sultan Agung itu kemudian membuat semacam biografi. Nah, biografinya itu diberi nama Wali Sana. Sebenarnya Wali Sana, Serat Wali Sana. Sana itu yang mulia, para wali yang mulia.
wali itu bisa bermakna waliullah, bisa bermakna wali sebagai jabatan, kepala wilayah, wali sana, yang mulia. Masalahnya orang Jawa keluarnya songo, karena Iya. angka 9 itu juga angka yang keramat di Jawa. Ya, angka keramat, wali songo. Maka inilah yang apa namanya ini ya, yang paling menarik dari wali songo. Jadi 2 itu 3 itu ya. Ya walaupun kita saya pernah mendapat informasi, walaupun ini kita belum buka secara ini ya, saya belum berani membuka secara umum. Itu ada satu komunitas Muslim di pedalaman Pulau Jawa. Itu secara turun temurun itu menyimpan kitab yang ditulis oleh Sunan Kalijogo. Ya, jadi Sunan Kalijogo itu menuliskan ajarannya itu jadi ditulis campuran huruf Jawi dan huruf Jawi itu ini ya, apa Arab Pegon itu dengan huruf Jawa ono coroko. Dan konon ditulis di lembaran kulit rusa. Itu dijaga turun temurun. Jadi saya dapat informasi itu dari adiknya Cak Nun, Ainun Najib itu. Nah, itu memang ini memang belum dibuka sama sekali, bahkan mungkin perlu penelitian lebih mendalam. Ya saya sendiri nggak berani membuka di forum ini, karena memang tempatnya di mana atau apa takutnya apa, karena ini sebuah warisan, jadi memang belum. Tapi kalau memang itu menarik itu ya. Sedangkan penelitian yang lebih ini, yang lebih apa namanya, beberapa jurusan ilmu sejarah Islam di UIN, baik di UIN Sunan Ampel, di UIN Sunan Kalijogo, di UIN Sarjabudaya itu melakukan penelitian tentang Wali Songo. Nah itu yang diajarkan juga sebenarnya kitab-kitab yang mungkin hari ini juga masih kita ini ya, masih bisa kita akses. Ada misalnya kitab apa namanya Ihya Ulumuddin ya Imam Ghazali, itu salah satu kitab yang dijadikan bahan ajar. Terus ada lagi apa namanya takrib ya, di pondok-pondok itu tentang fikih ya. Jadi ini sebenarnya Wali Songo itu ada gitu. Ya, bahasanya gitu ya, lebih lininya itu gitu, ada gitu. Nah, walaupun nanti seperti apa kan mungkin di kelas yang lebih ini ya intensif itu nanti lebih seru. Ini kan baru sepil ini Mas Dian. Ya nanti biar tergambar lah itu. Iya. Nah ini Pak Fajar kan ada juga seperti tadi Pak Fajar menyinggung Sunan Kalijogo ya. Artinya beliau ini kan salah satu yang mencolok gitu di tengah-tengah masyarakat, yang kemudian akhirnya muncul ajaran-ajaran entah ini gimana ya asal mulanya, nanti mungkin Pak Fajar bisa cerita. Muncul ajaran kalau ya cukup semedi aja tanpa sholat, kemudian seakan-akan tasawufnya Sunan Kalijogo itu ya kita nggak perlu sholat, nggak perlu mengerjakan ajaran-ajaran atau syariat-syariat yang telah diajarkan karena kita mengikuti makrifatnya Sunan Kalijogo. Nah ini kan banyak sekali muncul nih Pak Fajar pandangan-pandangan semacam ini. Nah ini faktanya sebenarnya itu gimana sih Pak Fajar? Iya, kalau pandangan yang aneh ini munculnya justru hanya di Jawa ya. Jawa artinya di Jawa Tengah dan Jawa Tengah, Jogja dan Jawa Timur. Oke. Yang banyak juga ya Pak ya. Tempat etnis Jawa kan, tempatnya etnis Jawa. Kalau Jawa itu ada Jawa Barat kan, Jawa Barat dan Banten itu kan Pasundan ya. Kalau di Pasundan itu, di Sunda itu relatif jarang muncul hal seperti ini. Bahkan di apa namanya, kalau di Pasundan itu ada ini ya, jadi komunitas adat itu mereka juga Islam, ngakunya Islam. Bahkan kalau saya pernah ngobrol dengan Pak Mufli juga, Pak Mufli Hasbullah dari Bandung itu memang sampai hari ini pun orang Sunda itu juga tidak bisa mendeskripsikan apa agama orang Sunda sebelum Islam. Jadi karena memang saking kuatnya Islam ya, saya katakan itu saking kuatnya Islam di Sunda, sampai orang Sunda bilang Islam teh Sunda, Sunda teh Islam, titik gitu. Ya itu kan karena juga di Pasundan itu nggak ada candi kan, nggak ada percandian kayak kalaupun ada itu kan era Tarumanegara, bukan era
Pajajaran. Iya. Jarang sekali itu. Ya, mungkin bisa di Pajajaran itu kan pusatnya di Bogor ini tempat saya Iya. sekarang tinggal, itu juga saya nggak menemukan seperti di Trowulan, itu nggak ada itu. Hmm. Itu kalau di Jawa itu muncul. Kalau di tempat lain malah nggak ada kan, di Kalimantan, di Sumatera, apalagi di daerah Melayu dan sebagainya. Di Sulawesi, walaupun memang ada ya apa kayak semacam aliran-aliran tradisional, tapi mereka masih mengaku Islam. Nah, di Jawa itu muncul, mereka tidak mau mengaku Islam. Ya, ini kapan munculnya itu? Apakah sejak era Wali Songo ataukah era setelahnya? Nah, setelah dilakukan penelitian mendalam itu justru hal yang aneh-aneh ini baru muncul setelah Perang Diponegoro tahun 1830 yang kita bahas di ini ya, live apa Cikaden Series setiap Kamis ini. Ya. Ya, itu munculnya setelah itu, dan ada hubungannya dengan satu lembaga Javanologi ya. Javanologi itu penelitian tentang budaya Jawa yang dibuat oleh penjajah Belanda. Nah, yang isinya itu adalah para orientalis. Nah, jadi ya sudah tahu lah kerjaannya siapa. Ya. Ya, jadi memang di zamannya para wali itu tidak ada. Bahkan kalau kita ini ya, kita membaca biografinya Pangeran Diponegoro saja. Kalau kita membaca biografinya Pangeran Diponegoro secara benar itu, terus kemudian kita melihat, kita berkunjung ke rumah beliau di Tegalrejo, terus sempat berkunjung ke Gua Selarong, kita akan melihat kan selalu diceritakan Pangeran Diponegoro itu bertapa kan di Selarong. Bukan. Ya, Pangeran Diponegoro itu kayak ini, kayak siapa? Pangeran Diponegoro itu meniru gaya hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi sampai beliau itu kan dikisahkan setiap Ramadan itu memang menyepi di Gua Selarong. Nah, kalau kita pernah pernah ini umroh atau haji dan ke Jabal Nur itu, ke Gua Hiro itu kan Rasulullah itu kan suka selalu menyepi ketika bulan Ramadan itu ya, sampai beliau dapat wahyu itu kan di Gua Hiro itu ya. Itu ditiru, diteladani oleh Pangeran Diponegoro itu menyepi. Memang tempatnya sekarang aja, sekarang sudah rame ya ibaratnya kan, tempat kunjungan itu ya. Ya, itu aja suasananya masih, kalau orang Jawa bilang itu wengit gitu ya. Wengit itu. Jadi masih agak semeriwing, ada hawa semeriwingnya, apalagi zaman dulu gitu loh. Kan tengah hutan di tengah di atas tebing, kemudian menghadap lembah yang kelihatan kalau kita keluar gua itu hutan hijau gitu. Ya, itu, dan guanya itu juga kecil, hampir sama dengan Gua Hiro itu, hanya orang itu mungkin hanya bisa ya di dalam saja gitu. Ya, paling cuma bisa sholat satu orang ya? Iya, salah satu orang. Itu kan duanya ada dua bilik itu ya. Yang satu Gua Kakung itu tempatnya Pangeran Diponegoro, yang sebelahnya itu istri beliau. Oh, berarti sama istrinya juga menyepi ya? Iya, sama istrinya. Karena kebetulan juga istri pertama Pangeran Diponegoro itu anaknya kiai. Ya, jadi ya seperti itu. Artinya rutinitas orang Jawa sebelum era Perang Diponegoro itu ya sangat Islami bisa dikatakan. Iya. Sangat Islami gitu loh. Makanya dan ini kan luar biasa gitu loh. Efeknya itu kan nanti sampai ke luar Jawa. Karena tadi ya mengakhiri era Hindu Buddha. Yang waktu itu kan digambarkan Majapahit ya. Majapahit itu kan luar biasa pengaruhnya di Asia Tenggara, bukan hanya di wilayah Indonesia sekarang, tapi di Asia Tenggara, dan itu berakhir. Setelah itu era Islam, dan itu bertahan hingga hari ini. Buktinya mayoritas penduduk di Asia Tenggara itu Muslim. Kita itu kan punya negara yang Muslim itu kan Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam. Ya, kemudian Singapura itu walaupun Muslimnya juga sekarang nggak terlalu banyak, terus ditambah kemudian Filipina Selatan, terus kemudian Thailand Selatan, 4 provinsi di Thailand Selatan,
ya Patani, Naratiwat, Yala, dan satu lagi itu lupa saya. Ada 4 provinsi yang bahkan tapi sampai Bangkok pun juga ada masjid. Di Bangkok itu ada masjid kuno itu ya. Dan muslimnya masih banyak. Bahkan kalau nggak salah tuh pelaku beberapa tahun silam itu ada jenderal yang melakukan kudeta itu muslim ternyata. Walaupun namanya nama Thailand. Iya. Ya, namanya nama Thailand itu ya. Nah, terus kemudian beberapa wilayah kecil di Kamboja, Vietnam itu ada Muslim, keturunan Muslim Champa yang selalu muncul di dalam kisahnya Wali Songo, ya. Champa, Cempo itu. Nah, ini kan menunjukkan luar biasa sub bahasa ya kalau di dalam ilmu bahasa juga. Kita itu kan paling banyak menggunakan rumpun bahasa Melayu, ya, yang itu bahasa Melayu itu erat kaitannya dengan dakwah Islam waktu itu. Ya, rumpun bahasa Melayu itu dipakai di Indonesia, bahasa Indonesia, kemudian Malaysia, di Brunei Darussalam, di Singapura, di Thailand Selatan, dan bahasa Tagalog yang dipakai di Filipina itu masuk rumpun bahasa Melayu. Ya, jadi ini adalah makanya kemudian Asia Tenggara itu Muslim sebenarnya kawasan Muslim terbesar di dunia. Ya, dari segi jumlah penduduk ya, karena dibandingkan dengan Timur Tengah ya. Ya, makanya ini wilayah Muslim yang besar itu ya. Ya, dan kuota hajinya selalu nomor 1 di dunia. Itu sejak dulu Pak ya? Sejak dulu itu ya. Itu kalau kata Martin Brunesen itu sejak abad ke-17 gitu ya. Wah. Iya. Oke, Pak Fajar, ngomongin soal ini tadi ya, Majapahit ini tadi ya. Memangnya ajaran Islam yang dibawa oleh Wali Songo itu yang seperti apa sih? Karena hari ini ya itulah, entah gimana ya, mungkin masih ada anak keturunannya Majapahit yang juga nggak terima gitu ya, Majapahit dulu runtuh gitu. Itu dikatakan Wali Songo itu yang meruntuhkan Majapahit, dan dakwah Islam itu yang membuat Majapahit itu runtuh gitu kan. Jadi kalau kita baca kisahnya Majapahit kan salah satunya runtuh karena masuknya Islam itu ya. Nah ini gimana sih Pak Fajar? Ya kalau tadi ya yang acaranya yang dibawa seperti apa sih? Ya secara umum ya seperti yang dianut oleh mayoritas kaum muslimin di negeri ini. Ya di negeri ini ya. Jadi memang ya seperti itulah ajaran para wali, walaupun kita tahu ya dengan kan nanti itu ada misalnya terkait dengan metode dakwah ya, dengan uslub dakwah. Itu kan ya mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ada yang uslub itu mengikuti perkembangan zaman. Contoh dulu para wali itu menggunakan wayang luar biasa. Tapi kan hari ini ya wayang itu susah gitu loh. Karena memang generasinya sudah beda ya. Iya. Ya, terus misalnya Pak Mufli itu sempat nulis juga tentang penggunaan musik ya. Seni musik itu kan dipakai dulu itu ya. Dan ini yang menarik itu ya, karena dalam Islam sendiri kan musik itu dianggap mubah ya. Mubah artinya boleh. Dan itu menjadi salah satu uslub dakwah di Nusantara ini. Jejak tentang dakwah melalui musik itu sebenarnya sampai sekarang masih bisa kita lihat itu ya. Jadi kalau di Jawa itu tembang itu kan semuanya rata-rata berisikan ajaran Islam ya, mulai lir-ilir, cublek-cublek suweng gitu yang masih ingat itu ya. Iya. Terus kemudian sampai Tomboati ya, kalau di kampung-kampung itu ya, sampai era berikutnya itu ya istilahnya sholawat. Nanti yang paling terkenal itu Cak Nun ya, Mainun Najib itu membuat pengajian padang bulan dengan pegelaran gamelan dan sebagainya. Nah itu ibaratnya ini uslub dakwanya para wali dengan media yang juga medianya mungkin berubah hari ini. Tapi secara ajaran agama, kalau dikatakan ajaran Islam seperti apa sih yang diajarkan oleh para wali ya seperti yang dianut mayoritas penduduk negeri ini hari ini gitu. Ya walaupun memang kita tahu kan terjadi perubahan pemikiran Islam
di dunia Islam itu kan ketika masuk abad ke-20 ya. Ada pembaharuan Islam dan sebagainya, ada kemudian pembagian Islam tradisionalis, Islam modernis. Nah, itu kan muncul di tahun di awal abad 20 ya, 1900-an sampai kemudian sampai hari ini, sehingga kadang-kadang kita tuh melihat ada kayak semacam jurang gitu ya antara Muslim di perkotaan dengan kaum muslimin di pedesaan. Ya itu sebenarnya ini masalahnya sebenarnya kalau kita gali secara mendalam tidak ada istilahnya ya, tidak ada hubungannya dengan kemusyrikan atau kemudian percampuran antara Hindu Buddha, itu nggak ada. Sebenarnya sudah habis itu ya. Ya, misalnya sempat ada cerita menarik itu yang selalu saya ceritakan karena beliaunya itu sempat menulis ini tuh di story di Facebook. Jadi ada seorang dai, seorang ustadz, dan beliau ini sangat concern ya mempelajari sejarah Jawa. Beliau tuh ingat masa kecilnya itu karena kakeknya itu di kampung dipandang pawang hujan paling top. Ya. Bahkan levelnya bukan level kampung lagi, level kota. Ya, beliau tuh kalau sudah pokoknya kalau hajatan selalu laris ya di bulan-bulan hajatan itu. Ya. Dan beliau itu ketika masih kecil itu ingat diajarin kakeknya baca mantra untuk menolak hujan itu. Ya, ketika gede mantra itu masih dihafal itu. Terus kemudian dibaca lagi lah. Ini ternyata potongan ayat suci Al-Qur'an. Cuma dibaca dengan makhorijul huruf ya orang kampung itu loh. Ya. Karena kalau orang di kampung-kampung di pedalaman Jawa itu kan bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang kan gitu kan. Ya alhamdulillah itu jadi ya alhamdulillah gitu. Jadi hal ini ternyata ada potongan ayat Al-Qur'an dan luar biasa itu, berarti mungkin dia bilang ini saya kalau yang baca dengan bacaan makhorijul huruf yang benar dengan langgam yang benar, mungkin orang nggak akan percaya bahwa itu bisa mengalihkan hujan. Dia cerita gitu, tapi dulu kakek saya itu pasti yakin itu ya, walaupun makhorijul hurufnya salah gitu loh. Ya, nggak sesuai nggak fasih belas gitu lah kalau orang zaman sekarang itu, mungkin kalau jangankan kiroati ya, mungkin ikro aja mungkin nggak lulus itu. Tapi karena yakin itu Allah itu bisa yakin kepada Allah itu bahwa hujan itu bisa, itu ternyata beneran itu nggak hujan. Orang mungkin nggak akan percaya itu, tapi mungkin kakek saya dulu keyakinannya akidahnya kuat gitu. Karena sampai membaca ya potongan ayat Al-Qur'an itu. Ya, ini artinya kan sebenarnya nggak ada masalah gitu loh di kampung-kampung. Jadi kayak selamatan. Nah, kayak kemarin yang rame-rame itu ya. Ini nendang sajen itu ya. Walaupun cerita sajen ini ada yang ada yang memang benar-benar ya memang karena nakal banget karena urusannya dengan jin ya. Tapi ada juga yang menarik kalau misalnya di komunitas kaum muslimin di pedesaan di Merapi Merbabu itu ya. Itu kan terkadang itu masih berlaku itu ya. Ya itu menarik karena Merapi Merbabu dulu itu juga salah satu pusat dakwahnya Sunan Kalijogo. Itu ceritakan orang-orang di sana itu tetuanya itu selalu bilang, dan akhirnya juga para dai-dai yang mengajar di sana itu akhirnya ya ibaratnya dengan toleransi yang tinggi itu, karena ajarnya gini, kami ini kan Islam itu kan rahmatan lil alamin gitu. Dia bilang seperti itu. Ya tetua-tetua di sana itu orang-orang tua itu bilang kita itu kan sudah jelas ya bahwa kita itu harus mengasihi makhluknya Allah semuanya. Kalau tumbuhan ya disiram, kalau binatang dikasih makan. Masalahnya makhluknya Allah itu kan bukan hanya yang kasat mata, tapi ada yang tidak kasat mata. Nah, kadang-kadang kita itu punya hajatan dan sebagainya.
Nah, kita itu kalau tumbuhan mungkin enak dikasih siram air, kalau ayam mungkin dikasih bekas apa, dikasih nasi. Lah terus Mhm. yang jin dan sebagainya itu ya kita kasih lah. Kita bukan nyembah jinnya, ya kita Mmm. sebagai wujud syukurnya gitu. Ya, walaupun ada kejadian juga itu teman saya kuliah itu memang benar kejadian di daerah Jombang itu ya. Jadi memang adat istiadatnya itu kalau mau mengairi Mhm. sawah itu harus pakai sajen. Ya, Oh. nah teman saya itu nggak mau, teman saya itu nggak mau. Kan kalau di daerah Jombang itu kan pengairan itu bukan sungai ya, tapi Iya iya sumur iya gitu. iya, sumur, heeh. Itu diganggu. Jadi jadi dia bilang, "Bayangkan itu, itu diesel saya itu baru, bensinnya penuh, sumurnya itu airnya ya ada, kelihatan. Diesel dinyalakan nggak keluar air, yang keluar malah batu kerikil." Itu teman saya itu jengkel, sampai akhirnya bilang, "Ya wes lah," gitu. Kan biasanya syaratnya itu kan ini ya, apa, ayam ayam bakar, terus nasi, terus ada rokoknya gitu ya, Heeh. kembang tujuh rupa. Teman saya jengkel, "Ya udah ini belikan aja. Belikan sana ayam bakar sama nasinya, sama bikinkan es teh manis," gitu. Nah, akhirnya ditaruh di sawah, kemudian tahlilan. Teman saya itu tahlilan itu, bacakan tahlil ya, Yasin tahlil. Tak wacana Yasin tahlil. Ya, terus habis itu saya doa, "Ya Allah," gitu, "saya itu hanya berharap kepadamu." Iki apa ya, rasa syukur, tapi jinnya itu udah keterlaluan itu. Ya Mmm. mungkin kayak inilah, kayak apa, suratnya Umar bin Khattab ke Sungai Nil itu loh. Oh, iya 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 Ya kan iya. orang percaya nggak percaya kan, Heeh. Sungai Nil yang disurat itu, ini keterlaluan ini jinnya. Nah, sudah apa namanya, yang kalau oke lah kita rasa syukur oke, tapi ini sudah berlagak jadi Tuhan gitu. Mmm. Ya, jadi jangan pangeran. Ya, akhirnya teman saya itu doanya gitu aja. Ya wes lah, Bismillah itu kita makan bareng-bareng. Jadi dia bilang sampai dia bilang saya itu pahanya ayam, dia bilang, "Paha ayam tak puter-puter." "Oh, opo kon pengen iki ya? Kok enak," gitu. Dia bilang gitu. "Kok nyimut," gitu kalau orang bilang gitu. Saya makan, "Oh, saya nggak mau ngasih makan jin ini rasa syukur aku makan itu." Saya bilang, "Datang, datang." Itu pohon pisang itu nggak ada angin, nggak ada hujan digoyang, gitu. Saya biarin aja, saya makan. Terus saya bilang ke ini, apa, bilang ke apa, tukang desonya itu, "Wah, baca ta'awudz sama bismillah sekenceng-kencengnya," gitu. Bismillahirrahmanirrahim, gitu, alhamdulillah keluar air. Itu jengkel saya. Ya emang kadang-kadang ada kasus seperti ya, Iya namanya iya ini iya. ya, Heeh. ya kan kalau orang Jawa bilang kan dikai hati ngroko rempelo, itu Iya jinnya mungkin sudah kayak itu. Kalau dikasih hati masih ngambil yang lain gitu. iya, betul betul betul. Itu kayak kasusnya Sungai Nil itu ya. Heeh. Ya, jadi apa ya, di mana di kampung, di desa-desa di Jawa itu sebenarnya kalau kita lihat ya sebenarnya nggak ada masalah gitu. Heeh. Ya, sampai kan kadang-kadang orang masih ini ya, wong kadang-kadang misalnya kita muncul berdua pakai pakai belangkon, ini kadang orang, "Lu kok belangkonan?" gitu. Oh, iya. Kok nggak pakai peci atau serban itu Ustadznya. Ya ini kan sebenarnya ini juga apa ya, bagian dari budaya Islam. Karena dulu zaman Majapahit belangkonnya nggak seperti ini. Ya Gimana tuh, Pak? ya nggak seperti inilah, karena rambutnya gondrong kan. Ya Oh. kayak inilah, kayak apa namanya yang biasa diukel di sini kan, Oh, iya, ya digulung itu ya? film-film pendekar itu kan gitu kan, ya kenapa kemudian kalau belangkon Jogja itu ini kan gini kan, Ya, ini kenapa ada. ininya ada, ini kan buat sujud ini. Oh, Ya, iya, menyentuh menyentuh ya, tempat sujud. sujud itu. Ya sebenarnya itu, jadi nggak ada masalah gitu. Ya, jadi apa istilahnya itu, sebenarnya Wali Songo ini dakwahnya luar biasa itu, luar Mhm. biasa. Jadi gitu Mas Dias. Mhm mhm Eh, mhm. Iya, kalau soal itu, yang menghancurkan Mojopahit itu gimana itu? Oh iya, menghancurkan Mojopahit. Nah, kalau bicara tentang Mojopahit itu pada akhirnya kita juga harus melihat Mojopahit itu seperti apa sih gitu. Konsepnya Mhm. seperti apa. Kan kita itu eh, selalu di ini ya, sebentar ini. Saya apa memindahkan sesuatu karena hujan. Oh, iya iya iya. Sebentar ya. Oke Bismillah. oke. Ya, baik, kawan-kawan ini ya, tadi kisah dari, Pak Fajar ini cerita-cerita yang memang, menggambarkan
ya dakwah Wali Songo itu memang ini tadi kalau kita mengupaskan masih yang di kalangan masyarakatnya, di kalangan rakyatnya gitu ya. Seperti kisahnya Sunan Kalijogo yang hari ini ternyata selewengkan begitu. Nanti saya mau mengkonfirmasi itu ke Pak Fajar dengan rujukan kitab ini atau ya kitab ya namanya, kitab serat. Oke, Udah. alhamdulillah. Ya. Oke, lanjut dulu Pak. Nanti saya mau tanya-tanya tentang ini. Tadi Pak Fajar kan nyinggung soal orientalis itu ya. Nanti ada Iya, hubungannya nggak itu dengan serat Darmo Gandul itu? iya. Tapi nanti kita Ya, ngomongin ini dulu. kalau Mojopahit tadi itu kan kita kan selalu digambarkan di buku pelajaran ya. Mojopahit Hmm. itu sebuah kerajaan yang sangat besar. Mm-mm. Mojopahit itu kekuasaannya seluruh Indonesia. Ini kesini itu semakin banyak yang kritis, sejarawan yang kritis yang mengatakan Mojopahit itu nggak sebesar itu sebenarnya. Hmm. Ya, bahkan dikatakan daerah kekuasaan Mojopahit itu ya wilayah Jawa Tengah, Jogja, Jawa Timur, Madura, plus Bali. Ya, hanya sampai situ saja. Dan menjelang ini era Islam itu Mojopahit kan mengalami perang saudara, sebenarnya perang saudara. Jadi antara istilahnya itu menantu ya. Jadi setelah Raja Hayam Wuruk itu meninggal, kan anak permaisuri itu kan perempuan. Ya, perempuan, maka kemudian jadi raja itu ya itu apa namanya anaknya tadi. Iya. Tapi kemudian ratu ini meninggal. Ya, yang menggantikan suaminya yang merupakan menantu kan ibaratnya. Lah anaknya Hayam Wuruk yang dari Selir yang waktu itu apa namanya diberi kedudukan di Plambangan Banyuwangi sekarang itu memberontak. Oke. Nah, terjadi perang yang namanya perang Paregreg gitu. Perang Paregreg. Habis-habisan itu. Ya, bahkan Condro Sengkolo ya, kalau orang Jawa itu kan suka gitu ya, Condro Sengkolo yang apa Sirna Ilang Kertaning Bumi itu juga nggak ada hubungannya dengan Islam. Ya. Itu kan kalau nggak salah berkaitan dengan peristiwa meninggalnya Bre Kertabumi. Bre Kertabumi itu bapaknya Raden Patah. Oke. Jadi Bre Kertabumi itu meninggal karena Trowulan itu diserang. Diserang oleh siapa? Demak, kan, kaum muslimin bukan. Tapi diserang oleh kalau nggak salah itu Diarana Wijaya. Diarana Wijaya itu sebenarnya masih keluarga yang berkedudukan di Wurawuri di mana? Di Keling. Keling itu di Tulungagung sekarang. Nah, jadi sampai kemudian Bre Kertabumi itu terbunuh. Jadi bapak yang berkuasa waktu itu kan bapaknya Raden Patah. Ya. Nah, kemudian dikudeta oleh sesama keluarga Mojopahit yang masih Hindu. Nah, dari situlah muncul Condro Sengkolo, Sirna Ilang Kertaning Bumi. Jadi hilanglah Mojopahit itu. Jadi bukan diserang oleh kaum muslimin. Nah, maka kemudian ceritanya itu Sunan Giri akhirnya merestui. Sunan Giri itu memberikan perintah kepada Raden Patah karena waktu Sunan Ampel sudah wafat, pimpinan Wali Songo itu Sunan Giri. Nah, karena sebenarnya yang paling berhak atas takhta itu Raden Patah, kan dia anak sulung. Nah, kemudian kalau seperti ini ceritanya, ya kamu berhak untuk memerangi orang yang telah membunuh ayahandamu. Oh gitu. Itulah kemudian diberangkatkanlah pasukan Demak itu menuju ke waktu itu kekuasaan Mojopahit juga sebenarnya sudah dipindah ke Keling, dipindah ke Tulungagung sekarang. Keling itu kalau nggak salah Tulungagung, Blitar, Kediri. Itu dipindah ke sana. Jadi bukan lagi di Trowulan. Walaupun ada yang mengatakan waktu itu Trowulan itu simbolisme saja. Iya. Jadi pemerintahan akhirnya seperti itu. Iya. Jadi berkaitan dengan hal tersebut.
Jadi sebenarnya bukan Islam dan yang menarik ternyata banyak wilayah-wilayah. Jadi Mojopahit itu sistemnya itu kayak NATO lah. Ya, Kayak ya. NATO atau Uni Eropa gitu. Jadi Gimana tuh? bukan diikat ya. Ya, jadi ternyata banyak wilayah-wilayah di luar Jawa. Itu yang ternyata mereka itu sudah muslim. Oh, Mayoritas muslim, rajanya muslim. Nah, begitu ini Majapahit itu Majapahit itu runtuh dengan sendirinya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mereka kemudian berani mendeklarasikan kesultanan. Karena ada Demak ya, Kesultanan Demak, terus kemudian Ternate, Tidore, Banjar, Sulu, dan mengalihkan walaknya, ya, walak dulu kan walaknya ke Majapahit, ke satu kekuatan, ya, pemersatu kaum muslimin. Ya itulah sampai di situ aja. Wes gitu aja. Spoiler banyak ini ya. Oke, ini kebetulan ada pertanyaan juga nih Pak. Di Banggai ini ditemukan sebuah makam Imam Yakban tahun 168 meninggalnya. Terus di batu nisannya ada tulisan berbahasa Arab. Nah ini Banggai di Sulawesi Tengah ini ada atau tercantum dalam Sumpah Palapa Kitab Kertanegara. Ini gimana nih Pak penjelasannya? Mumpung kita bahas Majapahit lagi. Iya. Banggai itu kan satu ini sama Luwu ya. Ya. Ya, Luwu. Saya masih ingat, saya kalau cerita ke murid-murid saya di sekolah itu, Luwu ini salah satu penghasil baja terbaik. Ya, dan keris-keris di Jawa itu keris terbaik itu selalu bajanya menggunakan baja Luwu, terkenal itu. Iya, iya. Kalau nggak salah kerisnya siapa itu? Kerisnya Empu Gandring yang itu terkutuk karena membunuh banyak di zamannya siapa itu? Siapa sih namanya? Ini Kenaro Singosari, Kampung Jenengan Mas Dias. Ya, itu kalau nggak salah bajanya baja Luwu. Baja Luwu. Baja Luwu itu mengandung campuran nikel. Ya nggak salah kalau kemudian di sana lagi diincar besar-besaran sama Cina. Itu penghasil baja itu, bilangnya apa itu namanya? Apa yang ditambang itu apa itu? Nikel ya. Nikel. Ya, padahal itu baja ya kayak inilah, kayak mana Papua itu ya. Ditulisnya kan Tembagapura, padahal harusnya emas pura gitu. Ya. Ya, itu hati-hati teman-teman yang ada di Banggai itu terkenal. Ya, bahkan juga kan dari dulu ya, bahkan era bahkan sudah menjadi barang ekspor Nusantara sebelum era Islam. Era Islam lahir. Selain rempah-rempah. Iya. Itu di bukunya Anthony Reid itu ada. Jadi ada hubungannya dengan pedang kolai itu enggak? Rasulullah. Kemungkinan besar. Karena kalau alur industri metalurgi Nusantara itu selalu baja mentahnya itu diambil dari mana? Diambil dari Luwu, kemudian dibawa ke Jawa, nanti kemudian diolah oleh para empu di Jawa, ya entah itu diolah jadi ataupun setengah jadi. Ya banyak kan di sini kan nanti dicampur dengan meteorit, ya. Ya, dicampur dengan meteorit dan sebagainya. Baru kemudian terkadang dibawa ke Kola. Kola itu di Kedah, Malaysia sekarang. Nah, di sana itu juga diolah, biasanya diolah jadi, nanti di sana campur timah, campur emas. Dan ini tuh sangat terkenal sampai ke Jazirah Arab. Makanya ada syair yang itu dicatat oleh Babat ya, Tarikh atau Bari. Ada syair di era pra-Islam itu mengatakan sebaik-baik lelaki itu kalau dia memiliki pedang dari Kola. Kola itu Kedah di Malaysia sekarang. Itu pedangnya terkenal dan Rasulullah memiliki salah satu pedang itu. Al-Kolai namanya. Iya. Itu tercatat di Tarikh atau Bari. Alam bisawab ya, kemungkinan besar teknologi inilah ketika nanti kaum muslimin itu melejit ya, peradaban Islam itu melejit,
teknologi inilah yang kemudian dikembangkan oleh kaum muslimin, teknologi metalurginya itu dikembangkan oleh kaum muslimin, ya, nanti terkenal dengan baja Damaskus. Nah, baja Damaskus punah. Ya, tapi karena kita dulu kan nggak pakai teori-teorian itu ya, karena dulu kan orang Islam itu, nah itu masih ada sampai sekarang. Baja Damaskus itu pembuatannya mirip dengan pembuatan keris. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat senjata lokal Nusantara itu kan kayak nggak ada yang mengkilat-mengkilat. Nggak ada yang mengkilat gitu loh. Nggak ada yang mengkilat sama sekali. Keris itu kan nggak mengkilat kayak samurai gitu kan. Ya itu mirip prosesnya itu dengan pembuatan baja Damaskus. Nah dulu kan terkenal ya pedangnya Salahuddin Ayyubi yang paling tajam itu kan kusam. Ya, kusam ya, warnanya itu kusam tuh, nggak mengkilat. Nah, tapi itu baja terbaik. Ya sama nanti kan semua kalau kita lihat kalau yang masih benar-benar asli itu ya, mulai dari rencong. Ya, rencong ya, kalau di daerah Aceh itu kan rencong. Terus kemudian di Minang itu terkenal yang sekarang bahkan dipakai oleh pasukan khususnya Amerika, ditiru itu apa namanya? Kurambi. Kurambi itu yang kecil itu, yang senjata yang muncul di film John Wick gitu ya. Pertarungan terakhir John Wick itu kan musuhnya pakai kurambi itu ya. Itu kan khas ya. Terus kemudian ada nanti keris bahari. Keris bahari itu kerisnya orang-orang Melayu, terutama orang-orang kepulauan itu, keris bahari, Sundang gitu ya. Terus nanti kalau di Jawa Barat itu ada namanya kujang, keris, celurit gitu ya. Madura itu kan bajanya itu kayak nggak mengkilat banget gitu. Iya. Nah, sampai nanti kalau di daerah sana senjatanya orang Bugis itu yang terkenal itu saya lupa. Yang waktu itu kita pernah. Iya, lupa saya. Yang pakai. Apa sih namanya? Mungkin teman-teman ada yang ingat. Pakai itulah, lupa saya. Badik, itu badik. Itu kan ya nggak ada yang mengkilat. Luwu itu. Nah, kita itu ada. Ini luwu atau luwu, Pak? Luwu atau luwu? Luwu banggai. Kan kalau sekarang kan jadi satu kan namanya. Luwu banggai. Kita pernah dapat cerita sesuatu kan Mas Dias ya. Ya, betul. Yang ada hubungannya dengan penerima surat dari yang kita akan mengenal sosok Srindra Warman. Ya, betul. Srindra Warman yang mengirim surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dan Umar bin Abdul Aziz. Itu ada legendanya dan berhubungan dengan luwu banggai. Ya. Tapi sampai di sini aja. Ya, kawan-kawan dibuka terlalu banyak. Iya, soalnya kan di JKDN 1 itu juga akhirnya penuh pertanyaan itu. Setelah Maharaja Sri Indrawarman itu mengirimkan surat, kemudian dapat balasan surat. Pertanyaan pertama, dia masuk Islam atau enggak? Kemudian pertanyaan kedua, kalau dia masuk Islam, kemudian apa yang dia lakukan? Pertanyaan ketiga, sekarang makamnya di mana? Sriwijaya itu kan ini ya. Sriwijaya itu kan terus terkenalnya Buddha, Hindu Buddha. Lah Srindra Warmannya kemana? Srindra Warman kemana? Kita skip sampai di sini. Kita skip, soalnya panjang lagi penjelasannya. Ini pertanyaannya sudah banyak juga dan nanti bisa dijawab di ini ya pertemuan di kelas ini bareng Pak Fajar. Kita ada 8 pertemuan itu. saya yang wawancara 6 jam ini kan baru di spill doang nih sama Pak Fajar. 6 jam saya wawancara itu belum tuntas semuanya. Itu kita bahas tentang sampai agama Siwa Bhairama Tantra yang ada namanya itu. Tapi di ini dulu Pak, di spill doang Pak di sini. Nggak dibahas. Jadi ternyata Molimo itu ya kawan-kawan, itu bukan hanya sekedar meninggalkan maksiat, tapi itu adalah ajarannya Siwa Bhairama Tantra yang kemudian disuruh meninggalkan oleh Sunan Kalijogo. Nah, kemudian ada Kalimosodo, ada wayang dan lain sebagainya, itu nanti di kelas itu panjang itu kisahnya. Termasuk Sunan Giri juga yang kenapa kok Raden Pata itu minta restunya sama Sunan Giri untuk menyerang pemberontakan atau melawan pemberontakan Mojopahit itu.
Itu nanti ada di sana. Tapi sekarang saya mau baca pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Ini ada pertanyaan yang mungkin perlu diperjelas lagi Pak Fajar, atau jawabannya ya perlu didetailkan atau mungkin ditambah contoh-contohnya. Dari Pak Subhan, ada nggak buku-buku atau catatan yang pernah dituliskan oleh Wali Songo yang menunjukkan sejarah perjalanan mereka? Apa, Mak? Buku-buku atau dokumen atau catatan-catatan atau tulisan di zaman Wali Songo yang menunjukkan perjalanan sejarah mereka. Iya, seperti yang saya sebut tadi. Memang yang paling tua itu Keropak Ferrara sama yang paling terkemuka sampai sekarang ya. Keropak Ferrara di Italia. Sama Headbook van Bonang. Itu memang Bonang itu ada di Leiden. Walaupun ada sudah bisa di-share itu banyak kalau kita buka ke websitenya Universitas Leiden itu dibagikan secara cuma-cuma. Cuma memang juga berbahasa Belanda. Oh iya. Dan kalaupun kita menerjemahkannya kan tadi ya, karena memang memakai kalau dulu kan kalau kita mempelajari sejarah itu jangan semuanya itu diinikan dengan zaman sekarang gitu. Jadi kita harus melihat sudut pandangnya di zaman itu tuh seperti apa. Ya, sehingga kita akhirnya kan kalau di apa-apa kemudian disamakan dengan zaman sekarang kan ya orang akhirnya kayak aneh gitu. Wali Songo akhirnya jadi aneh. Memang saya punya satu buku itu. Jadi orangnya itu penulisnya itu terlalu menyamakan dengan era sekarang. Jadi kayak aneh gitu. Oh, oke. Jadi walaupun dia sudah meneliti itu Headbook van Bonang. Ya. Dan tadi sebenarnya yang kita mungkin ini kan belum banyak ya orang-orang kita yang membuka tadi yang saya dapat kabar dari adiknya Cak Nun itu kalaupun itu juga terbuka luar biasa itu. Kita itu kadang-kadang pengen juga itu ya, tapi karena waktunya juga masih belum ada ya ke kawasan itu untuk melihat. Karena orangnya juga orang-orang di kampung itu tuh juga sangat tertutup. Tidak semua orang diperbolehkan mengakses buku yang ditulis Sunan Kalijogo tersebut. Oh, okay. Karena memang ya kita buku itu satu-satunya, belum nggak ada kopiannya gitu loh. Nggak ada kopiannya. Jadi secara dan memang zaman itu baik di Keropak Ferrara maupun di Headbook van Bonang tidak ada sebutan Wali Songo. Ya kan penyebutan Wali Songo itu yang memberikan gelar Wali Songo itu kan Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Penghormatan terhadap para alim ulama yang mendakwakan Islam di Pulau Jawa khususnya dan seluruh Nusantara. Karena memang nanti dakwanya memang menyebar gitu ya. Ya, jadi ya kita kan dulu contohnya saja kan Maulana Malik Ibrahim yang ada di Jagaden 1. Itu kan ternyata beliau ini berasal dari sebelumnya itu sebelum ke Jawa ke Gresik itu kan beliau sempat singgah di Samudra Pasa ya. Sehingga kemudian ada gelar-gelarnya itu kan di makam beliau. Ya, itu betul. Itu kan orang juga enggak belum lagi nanti banyak kan yang yang sezaman ya, seera dengan Maulana Malik Ibrahim itu kan ada yang terkenal itu Maulana Ahmad Jumadil Kubro. Yang makomnya ada di makomnya ada di Trowulan. Makom ya, petilasan. Makom petilasannya itu. Tapi di situ sekelilingnya itu adalah makam Islam yang tua. Zaman Mojopahit. Ya, kalau kita sempat ke Trowulan itu kan ada, dan itu nggak jauh dari situs Kedaton. Situs Kedaton itu situs yang diyakini dulu adalah keratonnya Majapahit. Itu hanya 500 meter ke arah selatan itu ada makam Islam. Ya, sebagian ahli sejarah mengatakan ini bukan hanya sekedar penduduk ibu kota Mojopahit yang kebetulan beragama Muslim, tapi diperkirakan ini adalah para keluarga kerajaan yang Muslim. Ya, karena memang dan yang menarik kan dulu makamnya itu
di belakangnya itu ada lambang Suryo Mojopahit. Tapi kalau Suryo Mojopahit itu kan aslinya kan gambar ini ya, apa Dewa Siwa. Ya, tapi kalau di situ tuh Suryo Mojopahit terus ada tulisannya La ilaha illallah. Diganti. Ya. Jadi memang ini memang benar-benar makam dari era Mojopahit. Dan nanti kan Maulana Ahmad Jumatil Kubro itu erat kaitannya karena itu makomnya ya. Beliau itu ternyata wafatnya di Wajo. Dan ada erat kaitannya dengan Islamisasi wilayah Sulawesi. Bayangkan. Ya, makanya saya mengatakan Maulana Ahmad Jumatil Kubro itu the Sultanate Maker. Pembuat kesultanan. Ya karena beliau itu nanti ya Islamisasi itu. Dan ada apa namanya? Erat katanya dengan ini loh, apa legenda Tomanurung. Nah, kalau ada di orang Makassar itu kan Tomanurung ya. Itu kan legenda yang sangat terkemuka dan apa Ilagaligo gitu ya. Iya. Ya, itu di Sulawesi itu. Ini apa namanya? Apa istilahnya itu kurang lebihnya seperti itu. Oke. Bayangkan aja. Iya, tentunya sangat panjang ya. Dan selama ini kan pada umumnya ya orang pada umumnya memahami Wali Songo itu hanya di Jawa saja. Ternyata ini enggak gitu. Jadi sampai nanti di Makassar, kemudian di wilayah-wilayah timur, termasuk wilayah-wilayah sekitar Papua sana tersentuh enggak Pak? Satu kata aja, tersentuh atau enggak gitu aja. Tersentuh, oke. NTT aja tersentuh, ada legendanya itu. Nah tuh, Saya tuh juga kaget deh. Lanjut terus. Ya. Kalau Ternate kan jelas ya, Ternate di Dore itu sultannya muridnya Sunan Giri. Oke, Raja Ampat. Nah, Raja Ampat kan bawahnya Tidore. Nah itu dia, ya itu tadi ada yang penasaran itu. Sebenarnya ini ada. Ini saya tambah sedikit ya biar makin penasaran. Oke. Ya, di bawahnya Tidore itu ada Pulau Banda. Pulau Banda. Kalau di apa namanya di negara Kertagama itu muncul memang nama Ambon itu kan Ambuan, Wandan itu Banda. Banda itu nanti bawahnya Tidore. Dan salah satu istri Bre Kertabumi itu adalah putri dari Pulau Banda. Pulau Banda nanti punya anak namanya Bondan Kejawan. Iya. Adiknya Raden Patah tapi beda ibu. Nah itu Muslim, muridnya Sunan Ampel. Oke. Kok bisa ke Jawa itu gimana Pak? Kok bisa ke Jawa? Ya kan tadi kan dibawa kan memang Wandan itu dulu wilayah, jadi memang bergabung ke Mojopahit juga. Jadi Mojopahit kan sampai wilayah ini ya, jadi NATO-nya tadi itu sampai ke sana. Iya. Okay. Dan kemudian kan sampai sekarang juga orang-orang dari Indonesia Timur kan sering juga berlabuh nyari sesuatu kan ke Surabaya kan. Iya, betul. Ya, dan itu Bondan Kejawan itu bapaknya Ki Ageng Selo. Kalau di legenda Jawa itu yang bisa nangkep petir. Ya. Muridnya Sunan Kalijogo. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan Mataram. Nah, itu sampai apa jauh mana ya sampai situ aja. Oke. Ya ini ya banyak sekali pertanyaan. Pokoknya kalau Pak Fajar nyepil itu pasti. Itu. Salawatan Lema itu ada orang NTT. NTT. Ya, ini kayak kemarin dapat infonya dari Abdurrahim Arsad itu deh. Ya, itu keren juga itu. Kita mungkin harus ke sana tuh JKDN itu. Iya. Salawatan Lema. Ada sih. Ya udah kalau nggak ada kita ke sana sendiri. Iya. Dan Salawatan Lema itu ada hubungannya sama Buton. Nah, kita kan dulu Buton. Kita ke Buton. Itu Salawatan Lema itu dengan Buton. Salah satunya. Negeri 5 pantai. Oke. Nah, itu wajib Pak. Kata Pak Hari. Nanti kami datang bawa Islam tahun 1400-an, Masya Allah. Itu. Ya. Bang, itu saya kemarin cari-cari tuh, keren juga ya sampai sana. Para pemburu paus itu. Iya. Ya ini ya ada yang tanya juga, ini pertanyaan yang umum ya, tapi nggak usah dijawab Pak, nanti karena udah 1 jam lebih Pak. Iya. Ya. Ada yang tanya juga dan ini muncul di berbagai macam forum ya. Apakah Wali Songo itu orang Indonesia asli atau dari Timur Tengah atau keturunan atau siapa begitu ya? Panjang lah itu nanti. Ada di kelas ya Pak ya. Iya. Pak Fajar punya kelas 8 kali pertemuan hari Sabtu dan Ahad.
itu judulnya Jejak Para Wali yang Terkaburkan. Iya. Jadi kita akan belajar tentang Wali Songo plus termasuk dakwah Islam di masa itu ya. Nanti itu tadi ternyata Wali Songo dakwahnya yang di-spill sama Pak Fajar tadi mulai dari ujung barat sampai ke ujung timur tersentuh semua gitu, bahkan sampai ke utara ya Pak Fajar ya, ke Filipina, ke Thailand juga ya. Kita belum sempat ke sana karena pandemi ini ya. Jadi nanti akan dikupas. Nah, informasinya seperti apa nanti ada panitia yang akan menghubungi kawan-kawan terkait kelasnya Pak Fajar dengan judul Jejak Para Wali yang Terkaburkan. Semoga kita bisa tahu dan seperti halnya saya gitu ya. Jadi ketika belajar sejarah itu sangat sentimental gitu, terhadap diri saya gitu, karena setelah gabung di tim JKDN, kemudian jalan-jalan bareng Pak Fajar, itu akhirnya ya disengaja nggak disengaja saya nemu jalur nasab saya begitu. Jadi luar biasa itu ya. Jadi ternyata banyak hal, banyak sejarah yang perlu untuk kita pelajari, sehingga pertama kita bisa belajar dari apa yang mereka lakukan, dan yang kedua, kalaupun di masa lalu ada kesalahan-kesalahan, kita nggak terjerumus pada lubang yang sama. Oke, nanti saya sebenarnya mau tanya sih, apa sih hubungannya Wali Songo dengan kekhilafan Utsmani misalnya, atau dengan khilafah Islam, dengan ya banyak hal, tapi itu akan dijawab Pak Fajar dengan sangat panjang ya. Sampai malam gitu. Sampai malam nanti. Jadi bakalan kita break sholat asar dulu, nanti lanjut lagi. Karena itu nanti kita akan temukan jawabannya bersama-sama di kelas, karena saya wawancara Pak Fajar 6 jam pun itu yang tayang di YouTube hanya 1 jam di JKDN Production, itu dipotong menjadi sekitar 4 atau 6 episode, saya lupa. Tapi yang sisanya itu belum diedit sama editornya karena panjang sekali. Nah, insya Allah itu nanti akan kita temukan di kelas Jejak Para Wali yang Terkaburkan. Oke, akhirnya Pak Fajar pamit undur diri. Sama-sama Mas. Makasih banyak atas nanti kita akan ketemu lagi di kelas berikutnya. Saya Ahmad Adiasta pamit undur diri mewakili kru dan kerabat kerja JKDN Akademi yang bertugas. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam kesempatan yang lebih baik dan ilmu yang lebih banyak lagi. Siapin banyak pertanyaan, kalau bisa nanti kalau ikut kelas, sebelum kelasnya mulai sudah siapin pertanyaan begitu. Jadi begitu Pak Fajar selesai, saya nggak perlu tanya banyak-banyak. Nah, kawan-kawan yang tanya nanti ya, kita hajar Pak Fajar biar keluar semua ilmunya. Amin. Nih kawan-kawan mungkin ada yang pernah ikut kelasnya Pak Fajar, kalau backgroundnya Pak Fajar itu lemari buku, nah itu bukunya banyak banget gitu ya. bukan background ini, kalau background virtual, tapi bukunya bisa diambil beneran itu. Ya, baik, makasih sekali lagi atas kehadirannya kawan-kawan yang dirahmati Allah. Mohon maaf nggak bisa baca semua pertanyaan ini ya, karena waktu kita juga terbatas. Mohon maaf atas segala khilaf. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Ihdinas shiratal mustaqim, wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.